Kalau yang kelas 10 itu matematika malah. Soalnya ya tugas-tugasku udah kelar semua. Terus Jadi masuk sering. sekolah buat apa? Oke. Ya malam guys, saat ini gue sekarang bersama teman kita dari Surabaya. Ya ada Mas Afgan. Ya, nama aku Afgan dari SMA Negeri 2 Surabaya. Ya, saat ini sesuai dengan janji dan yang gue omongin di awal, gue pengen ngobrol-ngobrol tentang kenakalan kenakalan yang positif untuk anak-anak remaja ya zaman sekarang. Gue nggak ngerti sih dibilang positif atau enggak, tapi kayak misalnya cabut sekolah, izin, ya itu masih kenakalan yang wajar buat anak-anak remaja menurut gue. Nah, sedangkan dari beberapa sumber yang gue dapet, Mas Afgan ini salah satu anak yang cukup dibilang nakal, tapi sangat berprestasi di sekolahnya. Bener gak sih kalau dibilang kayak gitu? Kalau nakalnya yang ke narkoba, minum-minum gitu enggak Om. Cuman ya bolos, sering masalah sama guru, dimarahin, rame. Tapi Gitu aja. dengan kelakuan yang seperti itu aja masih punya prestasi di sekolah dan dengar-dengar keterima di salah satu universitas negeri di Indonesia ya. Ya sebenarnya saya memang gak tahu ya, itu nakalnya itu pingin aja gitu loh, kayak gimana ya, asik aja gitu loh. Sombong amat. Tapi di sisi lain saya itu juga ngasih perhatian ke belajar, jadinya mungkin itu yang membuat bisa. Kadang biasanya kan eh, berbanding terbalik ya, kalau misalkan nakal ya pelajarannya nggak bagus, kalau misalkan pelajarannya bagus nggak nakal. Nah, tapi ini kebetulan saya itu ngasih perhatian ke pelajaran, tapi kalau nakal ini bolos-bolos itu juga suka. Oh my god. Wow. Kalau misalnya boleh aku tanya nih, misalnya range waktu dalam 1 minggu itu kan ada sekitar 6 hari sekolah kan. 6 hari itu full di sekolah. Itu kira-kira apakah tiap hari 1 minggu mungkin ada 3 hari bolos atau 2 hari bolos atau bisa tiap hari cuman masuk setengah hari atau gimana? Enggak sih, tapi kalau misalkan setelah ujian ya, setelah ujian itu udah jarang banget masuk sekolah paling bisa dihitung jari lah kalau habis ujian ya. Tapi kalau misalkan reguler biasa paling seminggu sekali 2 kali lah. So itu Nggak pasti ya. sampai yang Dalam 1 minggu tuh selalu ada bolos 1 hari. kelas 11 yang agak jarang sih. Kelas 10, kelas 12 hampir rutin lah. Kelas 10 juga. Kalau kelas 10 iya, kelas 10. Jadi hampir rutin bener-bener untuk bolos pelajaran lah minimal itu tuh selalu ada tuh. Iya. Kalau boleh tahu, Tapi itu kalau bolosnya diam di sekolah. sampai Jumat gimana? Kalau boleh tahu tuh bolosnya diam di sekolah atau gimana? Ya pulang ke rumah. Kalau nggak gitu ada janjian sama temen main. Ya main paling ke mall kemana kan biasanya. Ya bisa. Kayak ke kafe. Ya atau nongkrong di coffee shop gitu kan biasanya. Nah, soalnya kan banyak yang bilang nih, orang-orang tuh sebenarnya banyak yang bilang orang yang rajin datang ke sekolah tuh pada akhirnya ya biasa-biasa aja gitu. Walaupun dia pintar tapi ya biasa-biasa aja. Tapi kalau anak-anak yang sedikit-sedikit nakal atau memang mereka nakal, kadang-kadang malah jauh lebih berprestasi dibanding anak-anak yang
dia lebih nurut sama sekolahnya gitu. Sepakat gak sih dengan hal yang kayak gitu? Gimana ya? Ada yang seperti itu, tapi nggak semua sih Om. Misalkan yang nakal misalnya 20 orang ya. Ya nggak 20 orangnya semua pasti punya prestasi yang lebih baik daripada yang masuk sekolah, nggak menjamin. Cuman kalau misalkan orang bilang kalau suka nakal bolosan gini kamu mau jadi apa, kamu gak pinter sekolahnya, ya nggak juga. So menurut kamu Tergantung sendiri orangnya itu aja mau. ya itu semua tergantung orangnya sih kalau menurut aku ya. Kayak gimana cara kita berpikir, benar gak sih? Iya. Nah, kalau menurut Afgan sendiri yang aku pengen tahu, sekolah itu penting gak sih? Soalnya ini krusial nih. Banyak orang yang bertanya, banyak orang yang bicara bahwa sekolah ngapain sih? Sekolah nggak penting. Nah, menurut Afgan sendiri sekolah itu penting gak sih? Gini. Kalau menurut aku ya. Ya. Kalau goalnya adalah menjadi sukses, kalau suksesnya sukses yang dia pinginin adalah materi, orang itu nggak butuh sekolah untuk sukses. Oke. Kalau misalkan usaha sekarang kan bisa dari YouTube banyak. Tapi kalau misalkan cita-citanya memang pingin jadi dokter, pingin jadi insinyur, atau pingin jadi dosen, ya maka sekolah itu penting. Tapi kalau misalkan pingin sukses, punya bisnis di mana-mana, kan banyak kan pebisnis sekarang yang lulusan SMP, SMA, kuliah, drop out, kuliah, nggak lulus, nilai jelek kan banyak. Jadi kalau menurut aku sih penting, tergantung goal sukses itu sendiri sih. Good job. Tapi kan kayak misalnya kita mau jadi dokter, kita nggak perlu dong belajar geografi. Ayo. Oh, maksudnya itu. Ya, kalau kayak gitu gimana? Iya sih sebenarnya ini yang saya pernah baca-baca ya. Kalau di luar negeri itu ada negara yang kalau SD sama TK itu dia tuh belajar mengeksplorasi, belajar untuk peka dan empati terhadap lingkungannya. Baru kalau SMP itu udah nyari minat bakat. Nah, baru kalau SMA ini tuh dia itu udah di penjurusan kalau kan? misalkan kamu suka ini apa? Penjurusannya kan? Iya, itu udah kamu kalau misalkan bikin dokter ya nggak usah belajar PS, nggak usah belajar ini, gitu. Kalau di Indonesia kan SD sampai SMA, wah belajar aja semua wis sampai bosan. Betul itu. Aku pas SMA kenapa bisa ya colong-colong dikit ya kan soalnya kayak IPS, sejarah, prakarya, apalagi ya, TIK gitu kan, nggak seberapa kasih perhatian soalnya ya nggak ada interest juga sih. Jadinya kalau yang orang lain masih belajar PS aku udah kayak aduh nggak usah guys. Itu belajar tapi belajar nggak belajar gimana ya? Belajar cuma demi nilai aja ya? Nggak ngurus nilai ini aku kalau pelajaran IPS. Jadi nilai jelek pun nggak masalah, yang penting tujuannya tercapai. Iya. Iya kan, kayak misalnya kalau memang pentingnya matematika, yang lain nol ya nol aja gitu kan. Yang penting matematikanya paling bagus gitu kan. Iya. Good job. Pengen teknik ya. Biologi kan nggak seberapa ngaruh tuh. Nggak apa. Ya biologi kalau udah kuliah nggak belajar biologi kan. Iya. Ya belajar biologi ya cuman pas mau ulangan. Nggak ulangan ya nggak belajar. Apalagi guru biologi di sekolah itu datang duduk di kursi tengah dongeng, wah gak paham, tidur aja. Mantap. Tapi kalau misalnya gini loh, kalau misalnya menurut kamu sekolah itu ada yang penting ada yang enggak gitu kan? Yang paling penting dari sekolah itu apa? Kalau selain belajar? Selain belajar ya, ini sih interaksi sama teman-temannya. So sebenarnya itu yang paling berpengaruh di sekolah saat ini di Indonesia. Iya. Sebenarnya kalau misalkan aku walaupun sebenarnya nggak tahu Om ya,
yang dibutuhin dari sekolah itu kan itu interaksi sama teman-temannya. Kalau misalkan dengan homeschooling bisa menjamin keahlian bersosialisasi kalau udah lulus nanti ya nggak apa-apa sih. Tapi takutnya kalau misalkan homeschooling atau nggak sekolah itu kan atau belajar sendiri, maksudnya homeschooling kan teman-temannya sedikit kan Om, nggak Hmm. kita nggak panitia event-event gitu. Ya event aku di SMA nggak ikut organisasi, tapi aku kalau panitia gitu tetap ikut. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara masalah homeschooling ya, eh harusnya lulusan kamu ini merasakan homeschooling dong untuk beberapa bulan terakhir. Enggak sih Om. Lah, kan Maksudnya belajar via oh iya iya Zoom, iya kan? benar-benar ya benar homeschooling. Lah yang bedanya yang Iya bikin sih iya. sebenarnya berarti intinya belajar itu bisa di mana aja tuh, nggak perlu datang ke sekolah. Sepakat gak sih kalau dengan Kalau kayak yang gitu? dimaksud belajar pelajaran ya benar banget bisa di Ya, mana aja. intinya adalah datang ke sekolah untuk mencari dasarnya, lalu dikembangkan di luar sekolah, benar kan? Iya, kalau misalkan mau nggak usah sekolah di internet banyak sumbernya Om sekarang. Ya, ya, ya. Memang Kalau itu misalkan di sekarang sekolah kan udah zamannya ada udah beda sih. kecenderungan. Kalau sekolah kan ada kecenderungan kayak kamu pagi belajar matematika, habis itu agak siangan belajar biologi, terus jam 12 belajar kimia, habis itu fisika. Kalau misalkan di rumah kan kita bisa kayak belajar matematika sesuka kita, belajar fisika, kimia sesuka kita, nggak diatur. Dan menurutku itu hasilnya bakalan lebih baik sih. Juara di kelas, pinter di sekolah, ranking nomor 1, hidup sukses. Who said that? That was wrong. Nah, kalau menurut Afgan sendiri sebagai anak yang baru lulus dan kebetulan diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, pendidikan di Indonesia ini terlalu banyak mata pelajarannya sehingga membuat orang pusing, bener nggak sih? Benar. Kalau aku tarik kesimpulannya seperti itu berarti ya. Iya. Hmm. Jadi kalau Intinya- misalnya nih ada anak yang mau mengikuti caranya Afgan, boleh nggak kasih tahu aku gimana caranya? Maksudnya ini apa? Nilainya tetap bagus tapi bisa Ya. bisa main, bisa bolos gitu. Ya, Oh, ini sih. Kamu harus bikin target. Misalkan setiap pelajaran ya. mm-mm. eh, babnya bab trigono nih misalnya ya. Mm. Kalau misalkan di sekolah, bab itu biasanya 1 sampai 2 minggu sampai 3 minggu dipelajarin. Tapi kalau misalkan kamu bisa nyelesain bab itu sehari aja, paham semua, ya nextnya kan kamu udah bisa nggak harus kalau di kelas bisa nggak dengerin. Terus kalau misalkan belajar ulangan tinggal cuman review. Jadi kamu harus bisa memanage waktu sih. So, waktu itu yang lebih penting sebenarnya. Iya. Nggak bisa kurang tidur juga sih. Kalau misalkan mau pingin main ya belajar. Kalau misalkan dulu nih ya pas saya masih ikut ekstra basket itu jam 3 pulang, jam 4 mulai ekstra, jam 6 selesai. Nah, habis gitu main sampai jam 8, cangkruk depan sekolah. Itu jam 9, nyampe rumah jam 9, mandi-mandi setengah 10. Nah, itu konsekuensinya saya mau main ya pulang di rumah saya tetap belajar dikit-dikit. Nggak bisa langsung tidur. Oh, oke. Ya harus ada yang dikorbanin lah. Ya. Satu apapun itu. Tapi kalau misalnya ya, aku cuma nanya nih. Kalau misalnya tiba-tiba di Indonesia ada satu sekolah yang punya sistem yang seperti Afgan sebutkan tadi, bahwa SMA itu adalah penjurusan dari mulai awal. Itu akan sangat mengasihkan nggak sih? Banget lah. Mengasihkan dan tidak membebani. Banyak orang-orang ya termasuk saya awalnya agak kayak kepikiran ini
kayak aduh apa nggak suka pelajaran ini tapi dipaksa belajar ini. Terus kalau misalkan hasilnya jelek dimarahin, kan ada kayak tekanan gitu. Sekolah itu mengajarkan kita jadi bodoh. Karena semua harus bagus di sekolah itu. Gurunya aja ada 5, 6, 7. Matematika gurunya beda, bahasa Indonesia beda, agama beda, IPA beda, IPS beda. Anak kita harus bisa semuanya. Kalau mau adil, gurunya 1. Ayo ajarin semuanya. Gurunya aja nggak bisa ngajarin semuanya. Tapi ngarepin anak kita bisa semuanya. Itu udah nggak masuk akal. Tapi kan kalau misalkan dari awal udah dijurusin gitu, kita jadi lebih fokus dan lebih apa ya? Pasti nanti outputnya bagus banget sih menurutku. Nah, kalau boleh tahu nih, kenakalan yang Afgan lakuin itu seperti apa sih? Misalnya kayak bolos sekolahnya tuh seperti apa? Apakah benar-benar seharian bolos nggak masuk sekolah atau gimana? Kalau kelas 10 tuh biasanya ini ada jam pulang tuh kan biasanya kan jam 3, jam setengah 4 lah ya. Itu jam 2 itu biasanya izin ke BK gitu. Bu, saya izin ke dokter mata, izin ke dokter gigi. Sampai saya tuh kalau di kelas gitu ya, kalau izin tuh kan harus kasih surat ya. Terus kalau misalkan kasih surat ke guru di kelas untuk izin pulang setelah dapat persetujuan dari BK, itu anak-anak mesti guyoni. Oh, mau ke dokter ya? Oke, ke dokter. Garing. Padahal tahu semua kalau itu gak ke dokter. So udah dikenal dong sebenarnya di sekolah kamu? Nggak tahu ya kalau di kelas lain, tapi kalau di kelas aku sih udah tahu semua lah. Udah pada hafal ya? Apalagi kalau pondok Ramadan gitu. Pondok Ramadan gitu datangnya, anak-anak lain datangnya jam 7 di asrama haji. Kalau aku datangnya habis zuhur gitu. Tapi itu diomelin nggak sama guru? Diomelin Om. Aku juga membela opiniku juga. Tapi lucu banget sih. Dan boleh tahu nggak sih? Wali kelas diomelin guru kan kadang-kadang suka kayak, sorry tuh saya buat guru-guru yang ada. Ya kalau ada guru yang nonton atau gimana. Tapi kalau menurut aku kadang-kadang guru itu kan suka sok tegas, suka sok pengennya gimana. Tapi mereka iya. Gimana ya? Aku bicaranya bahwa mereka suka sok tegas, tapi akhirnya juga nggak. Kalau kita lawan tuh mereka selalu kayak guru itu selalu benar gitu. Sebenarnya maunya guru itu baik sih, baik. Cuman ya ketolannya dia untuk apa ya? Untuk membela opininya itu kadang nggak menerima mindset dari orang lain juga. Kadang-kadang aku nggak ngerti sih, tapi aku temuin, aku pernah beberapa kali bertemu dengan guru itu, mereka merasa bahwa mereka itu orang tua, kita itu anak kecil, bahwa orang tua itu selalu benar. Benar gak sih kalau kayak gitu? Nggak semua, but mostly yes. Ya. Semua gitu. Mungkin ada beberapa guru-guru yang gaul, yang ya udahlah gitu, nggak peduli juga, yang penting lo belajar benar. Ya kan, yang kayak gitu ada juga kan? Ya memang kebanyakan yang gitu sih, yang pokoknya harus gini. Di ruang di antara guru-guru BK udah terkenal banget dong. Guru BK. Jadi tapi guru BK itu saya ada 3, tapi yang biasanya langganan sama si ada 3, cuman 1 yang langganan pesen gitu. Jadi kalau misalkan pernah sama bilang gini, Bu, saya bilang gini, Afgan, kamu kalau bolos siapin surat aja, pokoknya harus ada surat. Udah bolos terserah kamu, pokoknya kasih surat ke saya udah. Dijarin malah ya. Ya mungkin dia tipe guru yang pokoknya kamu udah nyelesain kewajibanmu di sekolah,
Kalau misalkan kamu nggak bermasalah ya nggak apa-apa mungkin gitu. Good job. Iya sih, itu bisa jadi. Pernah saya bilang gitu Ada juga guru-guru yang kayak ke gitu sih. guru yang habis ujian tuh kan ada minggu kosong kan ya, nggak minggu kosong ya kosong sih, habis ujian mau ngapain lagi? Iya. UAS itu. Saya bilang ke guru saya, Bu, lebih baik bolos sekarang apa liburnya nambah? Bolos sekarang aja, liburnya jangan nambah. Bolos sekarang aja seminggu 2 minggu nggak apa-apa. Jadi misal UAS itu biasanya libur kan 2 minggu ya akhir tahun tuh ya. Ah, Nah biasanya UAS itu kan awal Desember. Itu udah selesai lah, udah kelar. Nah, itu libur saya pokoknya hitungannya setelah UAS sampai tahun baru. tahun ajaran baru. Sampai awal Januari. Awal semester Tak baru anggap lah. libur ya, San. Tapi mungkin orang yang kayak kamu itu nggak banyak sih di Indonesia ini ya terutama. Karena mereka lebih berpikir sekolah. Nah, kalau orang tua kamu sendiri gimana? Orang mungkin Sering dipanggil nggak ke sekolah? enggak lah. Kan enggak menyalahi aturan, yang penting kan kasih surat tuh. Stop clapping. Apa salah saya? Tapi mereka tahu. Hah? Mereka tahu kalau kamu sering bolos. Jangan bilang bolos lah, Om. Izin bohong lah. Iya. Oke lah, itu bolos pelajaran ya. Masuknya bolos pelajaran. Mereka tahu nggak kalau itu? Kalau yang bohong nggak tahu kayaknya. Nggak tahu deh, aku takut juga, nggak pernah buka-bukaan sih. Harusnya sih tahu, Om. Nggak logis juga, soalnya masa dikit-dikit dokter ini, terus izin ke kawinan sepupu, izin ke kawinan ini. Kok kepikir sih? Itu kok kepikir kayak izin ke kawinan gitu. Kawinan kan biasanya weekend ya. Kepikir banget gitu untuk datang ke kawinan. Udah deh, lu jangan kawin dulu. Tulang lo masih empuk. Biasanya cuma ditanya, kapan, siapa? Oh, Pak di saya di Sidoarjo. Oh ya Kak. Kalau boleh tahu nih, pelajaran apa yang paling sering bolos? Prakarya, seni budaya, terus ya itu deh. Kalau yang kelas 10 itu matematika malah. Soalnya ya tugasku udah kelar semua. Terus Jadi masuk sering. sekolah buat apa? Pulang aja. Jadi sering bolos di mata pelajaran tambahan yang sebenarnya menurut kamu itu nggak terlalu penting ya? Iya, menurut aku. Iya, menurut kamu sebagian kan? orang penting. Menurut aku ya, aku nggak ada interest ke situ. Tapi mungkin bukan sebagian orang nggak nganggap itu penting, tapi menganggap itu lebih ke apa ya? Menganggap itu lebih ke kayak ya gimana, takut dan segala macam. Karena jarang orang yang berani mengungkapkan perasaannya kayak gue nggak suka ya nggak suka gitu. Banyak orang yang akhirnya cuma memfollow aturan itu tanpa ada sesuatu yang akan dia lakukan gitu. Kalau kamu kan ibaratnya berontak dengan kamu nggak suka dengan itu, tapi kamu membuktikan dengan sesuatu yang berbeda gitu. Iya sih. Ya mungkin soalnya aku nggak menemukan kesalahan dari apa yang aku lakukan gitu loh. Ya, Kalau misalkan teman-teman lain yang masih takut, yang masih kayak gitu, ya aku nggak tahu alasan mereka apa. Mungkin ya udahlah daripada dimarahin. Kalau aku sih nggak apa-apa dimarahin. Yang penting nilai jangan jelek aja. ya karena intinya tujuan sekolah itu adalah nilainya nggak jelek kan. Sampai lucu banget ya. Yang pas pondok Ramadan itu wali kelasku itu ditelepon om orang tua aku, om suruh berangkat om. Gimana ini Afgannya nggak berangkat? Terus gitu dateng dimarahin. Udah selesai dimarahin.
Lah tapi guru wali kelas saya ini pingin guru agama ini marahin saya. Jadi dia sampai bilang, itu tolong dimarahin si Afgannya. Tapi ya guru agamanya cuma bilang, oh ya udah lain kali jangan diulangi ya. Tapi besoknya nggak terima Om. Aku disuruh buat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Padahal guru-guru lain udah nggak. Ya udahlah. Ya karena kalau wali kelas mungkin dia punya tanggung jawab lain dibanding guru-guru yang lain ya. Ya dia pengen saya yang lebih baik, yang pengen yang nurut semua perintah. Bagus sih, tapi ya kita memang berbeda pandangan. Ya karena ya kita nggak bisa juga bicara bahwa apa namanya, kita harus mengikuti semua aturan yang ada tapi kita juga cuma memfollow itu tanpa kita apa ya, kita tahu artinya itu, bener nggak sih? Tahu tujuannya apa Iya, sebenarnya. iya, tahu tujuannya apa. Kan banyak orang sebenarnya kayak gitu kan, mereka malas mikir, ya udah kita follow aja gitu. Jadi kayak ya udah ikutin aja lah daripada ini. Ya, jadi kalau boleh kasih masukan atau saran untuk orang-orang yang nonton ini, gimana kan? Supaya semuanya bisa oke, kamu bisa seperti kamu, terus kamu juga bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, itu gimana caranya? Sebenarnya yang pertama, aku nggak ngerekomendasiin untuk menjadi aku. Tapi kalau misalkan orang-orang di luar sana pingin ya bisa nggak terlalu pingin bisa main, pingin bisa belajarnya juga bagus. Ya kamu harus bisa memanage waktu sih. Kamu harus jangan apa ya? Jangan takut lah buat beropini, buat ngelakuin apa yang kamu mau. Selama itu memang benar ya, jangan kayak misalkan pokoknya males belajar, main. Jangan gitu juga. Ya sih gitu aja. Yang penting ngatur waktu penting banget sih. So, mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting untuk kemajuan ke depannya ya. Penting banget. Oke kan, terima kasih banyak untuk waktunya. Sorry kalau misalnya ada salah-salah kata dari aku atau gimana. Apa namanya? Semangat untuk di perguruan tingginya. Semoga after itu bisa langsung jadi orang yang sukses. Oke? Keluar lah. Siap.